Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, sayyidil khuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin nabtohirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Karena rahmat, nikmat dan barokahnya jua kita dapat berhimpun di sini di dalam majelis taklim ini melalui peringkat Zoom. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu semuanya insya Allah tambah sehat, tambah bahagia, tambah sukses, tambah sabar, dan tambah ikhlas dalam menjalankan hidup dan kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah tambah berkah ke depan. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama tentu terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tausiah kepada hadirin majelis taklim Baitul Izzah ini yang berbahagia ini dan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita semuanya ini punya cita-cita untuk menjalani hidup sehat kan? Hidup bahagia, dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul untuk ngomong anak cucu, buyut, dan juga masih dapat berdaya guna dan berbakti kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Adapun judul tausiah yang akan saya sampaikan di sini adalah hidup sehat, bahagia, dan sukses dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan ya? Nah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya. Tidak untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi untuk membagi ilmu dan pengalaman saya selama menjalani hidup sampai sekarang ini. Kalau saya banyak membahas mengenai kesehatan para lansia, itu tidak berarti bahwa hanya berlaku untuk lansia saja loh. Tidak. Tetapi berlaku untuk semua kelompok umur. Nah, saya akan mulai saja dengan membahas masalah hidup sehat ditinjau dari ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran dulu. Kemudian nanti diakhiri dengan hidup sehat ditinjau dari masalah religi, dari aspek spiritual. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. WHO itu telah membagi manusia itu dalam kelompok umur berdasarkan kualitas kesehatan dan harapan hidup sebagai berikut. Kelompok 0 sampai 17 tahun itu kelompok underage kata WHO, anak-anak lah bahasa Indonesianya. Kelompok 18-65 tahun itu youth, pemuda. Jadi ingat saudara-saudaraku, 65 tahun itu sekarang masih pemuda ya, bukan lansia, pemuda. 60 sampai 79 tahun itu adalah middle age atau separuh baya. 80 sampai 100 tahun
itu adalah tua, baru itu tua. Nah, lebih dari 100 tahun itu tua sekali, long lived elderly age. Nah, sebagian besar dari jemaah di sini itu masih terkelompok usia 18 sampai 65 tahun saya lihat. Jadi masih kelompok pemuda. Pemuda loh, ya. Sebagian kecil itu kelompok separuh baya, 66, 79. Jadi hadirin, sampai dengan umur 79 belumlah tua. Maka hadirin, janganlah merasa tua. Kalau merasa tua, jadinya jadi tua beneran nanti. Kemudian hidup jadi tidak bermanfaat. Tapi kalau merasa masih muda, insya Allah Anda akan menjadi lebih muda dari umur Anda, sehingga akan dapat lebih berkarya, berdaya guna bagi bangsa dan masyarakat. Kemudian ada 1-2 di antara jemaah di sini, saya lihat, itu yang usianya sudah di atas 80 tahun. Nah, mereka lah yang menurut WHO adalah usia tua, saudara. Termasuk saya. Umur saya sudah 89 tahun. Tapi maafkan, meskipun secara biologis saya ini sudah tua, tapi jiwa saya masih merasa muda. Karena insya Allah dalam hidup ini saya masih ingin berdaya guna bagi umat. Untuk itu saya menerapkan prinsip the power of suggestion. Kekuatan sugesti. Aku bilang, aku belum tua, aku masih muda. Nah, dengan sugesti ini, maka Anda akan benar-benar merasa lebih muda dari usia Anda. Anda akan lebih bersemangat dan lebih bergairah. Kemudian, persepsi atau anggapan masyarakat mengenai umur panjang juga sering keliru. Ada orang kata, oh si Anu itu umurnya panjang, pantes faktor keturunan. Bapaknya umurnya panjang, eyangnya umur panjang. Nah, persepsi ini pun juga tidak sepenuhnya benar, saudara-saudara. Karena apa? Menurut WHO, umur manusia itu ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor genetik 30%. Kedua, faktor eksternal 15%. Ya, ini faktor eksternal adalah faktor di luar jangkauan manusia, yaitu faktor karena iklim atau karena daerah atau karena musibah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor internal 55%. Nah, faktor internal inilah yang sebenarnya penentu kualitas hidup dan umur panjang seseorang. Faktor internal inilah yang benar-benar kita harus manage dengan baik dan untuk dapat hidup sehat, panjang, bahagia, dan bermanfaat. Kata yang populer adalah sekarang, marilah kendalikan lifestyle kita. Marilah kita kendalikan gaya hidup kita. Syaratnya pun tidak sukar, yaitu untuk mengendalikan ini, menurut saya syaratnya adalah ada kemauan yang kuat, ada disiplin yang ketat, ada konsisten, dan kontinu. Jadi sekarang melaksanakan, besok tidak, nah itu tidak disiplin, tidak konsisten, tidak itu. Harus dilaksanakan, kemauan yang kuat, disiplinnya ketat, konsisten, dan kontinu, insya Allah Anda akan berhasil hidup sehat, bahagia, dan sukses. Nah, apakah kiat yang saya pakai selama ini? Inilah kiat yang saya pakai selama ini. 1,
kiatnya adalah kendalikan stres. Yang kedua, power of suggestion dan positive thinking. Yang ketiga adalah pakailah rumus BNI, singkatan dari batasi, nikmati, imbangi. Keempat, olahraga yang teratur, dan kelima, ibadah. Nah, inilah hadirin kiat yang selama ini saya pakai bagi saya ini. Nah, saya akan bahas sedikit demi sedikit nanti masing-masing ini. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas mengenai masalah lain yang juga penting, yaitu mengenai hormon yang menunjang mutu kesehatan atau yang justru menurunkan mutu kesehatan. Nah, hormon-hormon apakah itu? Pertama adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini dioverproduksi saat manusia dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan depresi. Ini kortisol yang keluar. Ia meningkatkan metabolisme karbohidrat, gula, lemak, trigliserid, kolesterol, protein, daging-dagingan. Sehingga kalau ini terlalu banyak yang keluar, terlalu lama yang keluar, maka memicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, saudara. Ya, penyakit gula, diabetes, hipertensi, ya, stroke, dan lain-lainnya. Hormon kortisol ini juga menghambat pembentukan tulang. Jadi kalau terlalu kelebihan, bisa osteoporosis, menurunkan imunitas, mempercepat proses penuaan. Nah, untuk mudahnya saya sebut saja hormon kortisol ini sebagai hormon negatif. Hormon yang kedua adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini menghilangkan rasa sakit. Kekuatannya itu 300 kali lebih kuat dari morfin. Jadi orang kalau sakit keluar endorfin, lekas bisa hilang sakitnya. Dan memicu perasaan apa? Perasaan senang, perasaan tenang, bahagia, mood. Jadi endorfin itu kalau senang, tenang, bahagia keluar. Meningkatkan daya ingat, meningkatkan imunitas, dan memperlambat penuaan. Hormon selanjutnya adalah nomor 3, serotonin. Nah, ini adalah hormon kebahagiaan. Serotonin ini mengatur suasana hati, mencegah depresi. Otak Anda akan menghasilkan serotonin kalau Anda mengingat atau memikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jadi kalau Anda mengingat-ingat barang-barang yang bahagia, serotonin yang keluar. Dopamin itu adalah hormon motivasi. Hormon ini memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Anda punya motivasi, dopamin keluar, Anda akan bekerja lebih keras lagi. Kemudian oksitosin ini adalah hormon kasih sayang. Dilepaskan, meningkatkan perasaan cinta, perasaan kasih sayang terhadap seseorang. Inilah hormon oksitosin. Nah, hormon-hormon tadi, endorfin, serotonin, dopamin, oksitosin adalah hormon-hormon berlawanan dengan kortisol, menimbulkan perasaan positif. Kita sebut saja sebagai hormon bahagia. Hormon bahagia. Jadi, kalau tubuh mengeluarkan banyak hormon negatif, hormon kortikol, dapat terjadi peningkatan penyakit-penyakit tadi. Diabetes, stroke, osteoporosis. Sedang kalau hormon bahagia yang meningkat, maka insya Allah manusia akan merasa bahagia, senang, dan penyakit-penyakit diri akan berkurang.
Inilah kira-kira sekedar pengetahuan sedikit mengenai 5 hormon. Masih banyak hormon lain, tapi 5 hormon yang akan saya pakai selama ceramah ini. Nah, marilah kita kembali ke kiat saya satu persatu. Satu kiat yaitu kendalikan stres. Hadirin, stres itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Manusia mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jadi antara 14 sampai 18 itu bangun. Nah, selama bangun ini dia terpapar oleh stres. Oleh karena stres ini, maka hormon kortisol yang keluar, yang dioverproduksi. Kalau terlalu lama ya akan meningkatkan gula, kolesterol, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita usahakan kurangi paparan manusia, tubuh kita terhadap stres. Caranya gimana? Ya caranya simple. Tidur yang cukup dan kualitas, karena tidur lalu stresnya tidak ada, hilang. Kedua, apa? Cari kesibukan yang menyenangkan, saudara-saudara. Apa? Membaca yang ringan-ringan, menyanyi, menari, rekreasi, tamasya, wisata. Jadi MC, ngomong cucu juga bisa menyenangkan. Kalau cucunya anteng, tidak nakal. Tapi kalau cucunya nakal-nakal, ya jangan, ya. Jangan ngomong, bisa stres malah. Kemudian apa lagi menghilangkan stres? Silaturahmi. Silaturahmi ini sangat membantu mengurangi stres, menghilangkan rasa bosan, berbagi rasa dan pengalaman dengan teman-teman, saudara-saudaraku. Stres. Nabi kan sudah pernah bersabda, man ahabba ayyubsatullahi fi rizkihi wa yumsa'alahu fi arsarihi falyasir rohimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Jadi dengan silaturahmi umur bisa panjang, rezeki bisa banyak. Bukan rezeki material saja, tapi rezeki ilmu pengetahuan, rezeki pengalaman, berkat ya Pak, omong-omong sama teman-teman ini, ya toh, inilah itu yang menghasilkan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kesibukan-kesibukan yang menyenangkan, menghilangkan rasa bosan, silaturahmi, semua memicu keluarnya hormon bahagia. Ya, hormon bahagia. Inilah saudara-saudara caranya. Kiat yang pertama, kendalikan stres. Ya, tidur yang cukup bermanfaat dan berkualitas. Kemudian apa? Ya, cari kesibukan yang menyenangkan, silaturahmi yang betul. Coba kiat yang kedua apa? Nah, kiat yang kedua adalah the power of suggestion. Kita selalu harus menggunakan sugesti, saudara. Ya, sugesti kita. Jangan merasa tua. Kalau merasa dirinya tua, maka jadilah tua sungguhan, saudara. Jadi tua sungguhan kalau merasa dirinya tua. Ya, ayo, jangan merasa diri. Sugesti yang putih. Ya, orang-orang tua itu biasanya, ya, yang itu kalau sudah tua, itu merasa dirinya tua. Ya, apa mungkin karena mau dihormati kalau rasanya diri tua atau tidak tahu. Kalau cucunya itu ngajak, ayo Cak Yam, ayo nek, mari jalan-jalan ke mall. Banyak yang bisa dilihat dan bagus-bagus nek, ayo. Neneknya, untuk apa cu?
yang ini sudah tua, tak ada yang perlu dijaga makan. Jadinya kalau sugestinya demikian, jadi tua sungguhan, saudara-saudara. Maka gunakan sugesti Anda, harus merasa muda, karena kekuatan sugesti, maka Anda akan merasa lebih muda dari usia Anda. Dengan kekuatan sugesti, keluarlah hormon dopamin, hormon motivasi, kreatif, inovatif. Positive thinking, berpikirlah positif, jangan berpikiran negatif. Mau mengerjakan sesuatu ragu-ragu. Ya apa nek gagal gitu. Ya gagal gimana? Ya kalau tidak gagal. Negative thinking itu artinya. Orang yang demikian ini sebenarnya sudah mengubur satu kakinya sebelum berangkat. Maka bermotivasilah bahwa insya Allah harus berhasil. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kuatkan motivasi Anda, maka insya Allah akan keluar hormon motivasi, kreatif, inovatif, hormon dopamin. Ada cerita, ada teman ngandok di warung sate, mau makan sate. Waktu mau makan sate, satenya dipegang, dipandang-pandang, dilihat saja sambil ngomong, ini sate kalau ku makan gimana ya kolesterolku. Nah itu pikiran negatif, saudara. Jadinya apa? Satenya utuh, kolesterolnya naik. Pikirannya negatif. Ya itu ada masuk namanya psikis. Coba ngomongnya begini, ya Allah, tambahlah kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada. Maka akan keluar hormon bahagia, hormon positif. Sate yang dimakan bukan bertumpuk jadi kolesterol, tetapi jadi tenaga untuk bisa beribadah dan inilah saudara positif thinking. Amin. Demikianlah sedikit kiat yang kedua. Kiat yang ketiga apa? Kiat yang ketiga adalah pakailah rumus BNP. Batasi, nikmati, imbangi. Batasi, nikmati, imbangi. Semua kegiatan itu harus dibatasi, dinikmati, diimbangi. Apakah itu makanan, apakah emosi, apakah olahraga, ya. Makanan misalnya, gitu. Nabi kan juga bersabda, makanlah bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Jangan ngemil. Ya. Banyak ibu-ibu yang mengeluh itu, Pak, aku itu tidak makan sudah kurang, tak tambah gemuk. Ya, lawang sambil nonton sinetron ngemil terus, ya. Masukkan kalori karena ngemil itu bisa 120% dari makanannya biasa. Itulah yang menyebabkan tubuh. Maka itu batasi. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi kalau perlu nikmati. Ya. Apa itu nikmati? Ada makanan yang tidak pernah dimakan, ada makanan yang enak, nikmati. Kalau boleh overkenyangkan, enggak apa-apa. Profesor Sudarso. Halo. Ya, nikmati. Mantan rektor ya. Rungokno iki ngaji iki. Nah, pada orang-orang yang sudah punya pantangan ya tidak boleh makan, justru ini penting, nikmati. Karena dengan nikmati Anda akan mengurangi beban stres. Nah, baru kalau sudah nikmati, imbangi. Bagaimana mengimbangi? Kurangi besok porsi makanannya, dosis olahraganya ditambah, supaya kelebihan kalori bisa diimbangi. Inilah saudara-saudara, dalam makanan, batasi, nikmati, imbangi.
Ada cerita lagi. Ada suami istri parubaya datang ke acara perkawinan. Tentu selain silaturahmi, ingin juga menikmati makanan enak kan? Suami kepingin ngicipi sop buntut. Baru ambil 1 sendok ditamplek sama istrinya. Jangan itu Pak, jangan itu kolesterol. Gak jadi. Sampai dokter itu loh. Pindah lagi suami, mau ambil kambing guling. Tamplek lagi sama istrinya. Jangan itu Pak, darah tinggimu nanti kumat. Suaminya yang mengeluh, aduh Bu, ya apa Bu, dulu miskin tidak bisa beli, sekarang ada makanan gratis. Aduh, Mbak dokter rumah sakit itu loh. Ini suami jadi stres. Jadi karena stres apa? Meskipun tidak makan sop buntut, tidak makan kambing guling, tapi kolesterolnya tetap meningkat, tensinya tetap tinggi. Mengapa? Karena hormon stres yang keluar. Coba sop buntut, kambing guling tadi dinikmati, akan timbul rasa senang, rasa lega, stres hilang, hormon positif yang keluar, kambing guling, sop buntut yang dinikmati tidak meningkatkan kolesterol, tapi jadi tenaga untuk ibadah dan berkarya. Coba saya tekankan sekali lagi, Ibu, Bapak-Bapak mengenai makanan, saya tekan di sini. Di sini jangan takut dengan makanan. Jangan takut. Pengaruh makanan terhadap peningkatan kolesterol, hiposin, dan lain-lain ini hanya 20% loh. Hanya 20%. Jangan takut. Yang justru meningkatkan itu adalah hormon-hormon negatif. Ya. Jadi nikmati. Jangan takut. Jangan bilang, aduh, tidak boleh sama dokter dan sebagainya. Stres ada. Stres. Hormon yang keluar. Coba batasi, nikmati. Satu contoh lain lagi mengenai emosi. Emosi, batasi, nikmati, imbangi. Kendalikan. Kalau tidak, Anda kena serangan jantung, darah tinggi. Kalau memarahi anak buah atau asisten rumah tangga, jangan meledak-meledak. Ya, seperti banyak kelihatan ya, tahu ibu-ibu tuh nyeneni batur-batur, waduh meledak-ledak. Sabar, sabar. Supaya tidak banyak keluar hormon kortisol, saudara-saudara. Tapi kalau perlu nikmati, ya. Jadi kalau pembantu rumah tangga itu ngeyel, bodohnya bukan main, nikmati, marah, pecahkan piring tidak apa-apa. Ya. Itu untuk mengurangi beban stres. Tetapi kemudian imbangilah. Imbangi dengan apa? Minta ampun, istighfar. Istighfar, istighfar, istiqomah. Inilah, saudara-saudara, kiat yang kedua secara singkat, ketiga yang secara tingkat, yaitu BNI. Batasi, nikmati, imbangi. Kiat yang keempat adalah olahraga teratur. Kenapa harus olahraga? Karena olahraga itu bisa melancarkan aliran darah, sehingga suplai makanan lebih sempurna, ya. Tubuh bisa makin kuat, bugar, lentur, karena lentur mencegah adanya injury dan muscle strain. Karena olahraga, kulit juga menjadi lebih kencang, memberi kesan awet muda, mengenai risiko terkena penyakit-penyakit stroke dan jantung. Dan yang penting juga, olahraga membakar kelebihan energi dan asupan makanan. Membakar kelebihan energi dan asupan makanan. Nah, inilah gunanya kan. Ini kiat yang keempat yang saya pakai. Dalam satu ceramah saya itu ada seorang tua bertanya pada saya. Pak, tanya Pak, umur saya ini sudah 70 tahun Pak, apa boleh olahraga? Loh, boleh saja olahraga Pak, bagus, bagus.
karena menjadi lebih bukar, otot-otot lebih kuat, Bapak lebih lentur, gitu, lebih sehat. Olahraga, Pak. Jangan diem aja di rumah. Bapak suka olahraga apa, Pak? Futsal, Pak. Walah. Ya opo, 70 tahun futsal ya bisa patah tulangnya dong ya. Oleh karena itu, olahraga harus, tapi ingat, olahraga itu harus teratur, terukur, sesuai umur. Teratur, terukur, sesuai umur. Jadi kalau umur 70 tahun ke atas, ya lebih baik jalan sehat saja, atau bersepeda, atau berenang, senang-senang, dan sebagainya. Nah, itulah hadirin secara singkat, ya, dari segi kedokteran, dari segi kesehatan, kiat-kiat mengendalikan lifestyle yang saya urasan ini, gitu. Mengendalikan lifestyle ini. Gitu. Insya Allah, bila ini dilakukan dengan kemauan yang kuat, disiplin, konsisten, dan kontinu, insya Allah terjadi hidup bahagia, hidup sehat, dan hidup sukses masih berdaya guna bagi masyarakat, anak-anak, cucu, dan lain-lain. Inilah saudara-saudara, sedikit secara singkat kiat yang saya pakai selama hidup saya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, yang terakhir adalah kalau hidup sehat telah kita telaah dari aspek fisiknya, maka marilah kita bahas hidup sehat ditinjau dari aspek spiritualnya. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Manusia terdiri dari jiwa yang raga yang tidak terpisahkan. Bila raga atau tubuh kita sakit, maka jiwa atau hati kita juga kena dampaknya kan, dan juga sebaliknya. Kita semuanya masih kenal, masih ingat ungkapan yang populer, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, dan juga sebaliknya bisa dalam jiwa yang sehat tubuh pun akan kuat. Inilah. Nah, sebelum saya teruskan, ada cerita lagi. Ada seorang ibu-ibu datang padaku. Pak Darso, gimana ya? Tensi saya ini 160/100. Kolesterol saya ini 300. Asam urat saya 10, Pak. Sudah diberi obat sama dokter. Enggak turun-turun ya, Pak. Loh, kenapa ya, Bu? Kenapa ya? Lah ini, suamiki ini, Pak, juga kena diabetes. Gulanya 250. Matanya itu sudah rabun. Rewel terus. Ya opo ya, Pak, ya, mengatasi. Sumpek aku. Wah, gini aja, Bu. Gini. Kalau mau diberi saran ini. Ibu ini, kalau saya dengarkan tadi, sebenarnya tidak sakit. Hanya ibu ini jengkel sama suami yang terus-menerus rewel. Saran saya adalah ini. Dengarkan. Dan kalau mau diikuti silahkan. Nomor 1. Semua obat dokter, baik yang untuk ibu sama yang untuk suami, itu diteruskan dengan teratur ya. Kemudian kedua, ibu rawat suami ibu dengan kasih sayang, dengan sabar dan ikhlas. Kasih sayang, sabar dan ikhlas. Jangan dengan jengkel. Mungkin ini susah, Bu, tetapi insya Allah bisa ya, kalau dilaksanakan dengan benar, dengan ikhlas.
Kemudian ibu introspeksi diri, bersyukurlah bahwa suami ibu sakitnya tidak lebih parah dari yang sekarang. Dan jangan lupa Bu, jangan lupa terus-menerus istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dikabulkan permohonan. Insya Allah akan dikabulkan permohonan. Bukankah Allah itu berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan bahwa aku ini sesungguhnya dekat. Aku ini sesungguhnya dekat. Akan kukabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa padaku, hendaklah ia memenuhi perintahku, beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ini firman Allah. Ini janji Allah, Bu. Insya Allah, kalau Ibu turuti apa yang saya katakan, insya Allah Anda berhasil dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ceritanya. 2 bulan kemudian, bertemu lagi dengan ibu itu di suatu pertemuan. Beliau hampiri saya. Alhamdulillah Pak Darso. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tensi saya, asam urat saya, kolesterol saya sudah turun. Suamiku juga tidak terlalu lewel lagi. Dan gulanya sudah turun. Oh ya Bu, apa yang telah Ibu lakukan? Lah mengikuti nasihat Bapak dulu itu loh. Oh ya, amin ya Rabbal Alamin. Teruslah berdoa Bu, teruslah istighfar, teruslah bersyukur. Insya Allah, Allah akan mengabulkan permintaan hambanya. Nah hadirin, kembali sekarang. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan ibu ini? Apakah yang dialami ibu? Nah, karena ibu ini tekun menghadap Sang Pencipta, percaya bahwa Allah itu dekat pada diri kita, merasakan kehidupan Allah dekat dengan hidup kita, mempunyai sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hasilnya apa? Hormon-hormon positif keluar dalam tubuh. Endorfin, serotonin, oksitosin keluar semuanya. Akibatnya apa? Kolesterolnya turun, gulanya turun, tensinya turun semuanya. Hal ini terjadi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya ibu ini telah ditata. Hatinya ibu ini telah ditata. Jiwanya menjadi tenang, menjadi tentram, mantap, dan ikhlas. Tenang, tentram, ikhlas. Apa? Endorfin yang keluar, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, dalam menghadapkan gaya hidup sehat atau mengendalikan lifestyle, selain menjaga jasmani, haruslah kita menata rohani kita. Dengan kata lain, hati kita harus ditata. Kalau hati kita ditata, akan menghasilkan jiwa yang tenang, yang mantap, yang mandiri, yang ikhlas, dan istiqomah. Tenang, mantap, mandiri, ikhlas, dan istiqomah. Jadi hari ini, marilah kita tata hati kita dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongannya. Insya Allah berhasil. Caranya bagaimana? Ya seperti yang saya tadi katakan. Caranya yang pertama yaitu tentunya sholat. Kemudian apa? Zikir, istighfar. Beristighfarlah saudara-saudara. Karena istighfar itu amat penting.
orang yang beristighfar menggembirakan Allah, disayangi Allah, dicintai Allah, dihilangkan kesedihannya, ditambah rezeki, dijauhkan dari neraka. Saudara-saudaraku, aksiru minal istighfari faman aksara minhum ja'allallahu lahu min kulli ghamin wa hammim farajana rasaknahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah istighfar. Siapa yang memperbanyaknya, maka Allah akan memberikan kelapangannya untuk setiap kesedihan dan kegundahan, dan Allah akan memberi rezeki untuknya dari arah yang tidak terkira. Istighfar, saudara. Kemudian apa tadi? Banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah supaya Allah membantu kita. Dengan apa? Zikir. Jangan lupa, zikir. Habis sholat, zikir 30 kali. Habis sholat, zikir 30 kali, dan sebagainya. Itu paling sedikit. Gitu. Ya. Dengan zikir, maka hati menjadi tenteram. Hati menjadi tenteram. Alladzina amanu wa tatba'inu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentrem dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, saudara. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah introspeksi diri. Dan selalu bersyukur, selalu sabar dan ikhlas. Agak sukar, syukur, sabar, ikhlas. Bersyukurlah selalu. Jangan pernah mengeluh. Kalau bapak ibu sudah ngomong, aduh, wah, nah itu sudah mengeluh itu. Sudah keluar hormon kortisol. Ya, yang akan memicu ya timbulnya penyakit-penyakit degeneratif itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku akan berat. Inilah janji Allah. Maka marilah kita selalu bersyukur. Jadi hari ini, marilah singkatnya kita tata hati kita. Ya, itu tidak sulit, saudara-saudara. Itu tidak sulit. Yang sulit itu menurut pengalaman saya bertahun-tahun itu adalah introspeksi diri. Jangan sok tahu sendiri, sok mau dan mampu mendengarkan pendapat orang lain. Bersedialah memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Nah, pernah seorang ibu datang lagi padaku. Pak, suamiku ini loh, akhir-akhir kok aneh. Kalau diajak bicara, diajak diskusi, diem aja. Acuh-acuh, tak dengerin. Kemudian ya saya cross check sama suaminya. Suaminya bilang, gini loh Mas Dokter, setiap saya jawab, belum selesai wis diinterupsi, dilawan. Gak iso, gak bener. Ya, daripada cek, kan ya saya diem saja Pak Dokter. Inilah hadirin salah satu contoh masalah belum bisa introspeksi diri. Tidak mau mendengarkan pendapat lain. Sukar memaafkan. Inilah yang menyebabkan kolesterol naik. Sebagai akibatnya apa? Ya jantungan, ya hipertensi, dan lain-lain. Demikianlah kira-kira. Tapi saya percaya bahwa ini tidak terjadi pada hadirin di sini. Saya lihat ini melalui Zoom ini orang-orang yang datang di sini. Semuanya ini wajah-wajah surgawi. Wajah orang-orang yang sabar, yang ikhlas, orang-orang yang penuh syukur, yang insya Allah mampu mengendalikan gaya hidupnya dengan cara yang baik. Amin.
Nah, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekelumit sumbangan pengalaman saya mengenai bagaimana caranya kita menjalani hidup sehat, bahagia, dan sehat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mohon diri, saya ingin menyampaikan ungkapan berikut. Di sini corona, di sana corona, di mana-mana masih pandemi corona. Hidup sehat, bahagia, dan sukses bisa terlaksana. Asal ragawi dan hati dengan saksama terus-menerus ditata. Akhirul kata saya sampaikan, hati-hati jika melangkah, bila tidak ingin terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.